Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, semangat pagi untuk semuanya. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada, saya senang kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang enak hari ini. Dan tentu saya adalah kebahagiaan tersendiri, punya rasa bahagia tersendiri kalau saya bisa ketemu Anda, menyapa Anda, berbincang dengan Anda. Pada hari ini saya akan bicara khusus. Kenapa? Karena saya setiap bangun pagi itu baca IG, baca medsos. Selalu ada hal yang membuat saya sedih. Yang paling terakhir adalah ada dokter yang mendapat kekerasan, dipeluk, dipukul dari belakang, kemudian direbut maskernya. Di Surabaya ada dokter bedah yang dipukul sampai luka di kepalanya dan tidak bisa bekerja. Ada sahabat saya dokter di Jawa Tengah yang mendapat kekerasan verbal dan fisik. Dan tentu yang terbaru ada perawat di IGD. Ya, kelihatan sekali di video itu mendapat kekerasan. Berkali-kali saya tampil membicarakan itu, dan tentu kasusnya itu juga tidak mereda, bahkan tambah menjadi-jadi, dan tentu buat saya sedih. Kenapa? Saya selalu ingin mengangkat ini sebagai perspektif yang saya anggap baru, mempunyai nilai kebaruan, karena harapan saya nanti semua orang jadi alert, jadi paham, jadi mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak benar, ada miss yang besar yang terkait dengan dunia kesehatan, terutama dalam layanan gawat darurat. Pada hari ini saya akan bicara khusus tentang itu bersama seorang ahli etika kedokteran, tapi spesifiknya etika di rumah sakit, Dr. Galih Indradita, spesialis forensik Visqua. Dr. Galih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sutrisno. Sehat selalu. Bisa bergabung. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Tapi hari ini kita santai aja. Yang penting nanti ada poin pentingnya gitu ya. Iya, betul. Yang kedua, selalu saya ditemani sahabat saya Dr. Sukma Sahadewa MKes SHMA. Dr. Sukma. Siap, Bapak Ketua. Sepertinya kok siap menghadapi masalah. Mudah-mudahan dah. Ada ya. Tapi masalah selalu ada lah. Selalu ada. Oke, ya. Dr. Galih, Dr. Sukma, saya hari ini akan bicara dengan topik dilema etik dan hukum dalam pemberian pelayanan gawat darurat dalam situasi kekerasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentu saya lihat teman-teman, apa yang terjadi ini menambah kesedihan saya. Kenapa? Sekarang kekerasan fisik dan verbal di layanan kesehatan itu makin sering terjadi. Ya. Dulu ketika saya masih muda dulu, yang namanya layanan kesehatan itu adalah suatu tempat tanda petik itu istimewa. Karena dari situ orang bisa banyak berharap dari keluarganya yang sakit, ya kan? Itu mereka bisa mendapat pertolongan yang baik lah ya. Akhirnya bisa dibawa pulang kembali dalam keadaan sehat. Namun tentu bahwa kita mesti sepaham, dan juga masyarakat tolong pahami, orang sakit itu kan tidak mesti bisa sembuh. Orang sakit itu memang satu bisa sembuh, yang kedua bisa tetap, artinya ya tetap sakit, ya seperti orang-orang dengan usia tua, usia pasien dengan jantung, diabetes, generatif. Jadi ke rumah sakit itu sebenarnya untuk memperingan gejala atau komplikasinya, atau penyulitnya. Tapi biasanya penyakit dasar tetap. Kemudian yang ketiga, atau bertambah berat. Orang menderita kanker itu memang kebanyakan memang ya progres gitu ya. Memang ada stadium-stadium tertentu yang bisa ditarik ulang untuk sembuh. Tapi basicnya kalau sudah advance, sudah lanjut, ya progres gitu ya. Itu harus paham betul. Atau orang geriatri, orang-orang dengan demensia pikun, ya tambah pasti memburuk lah ya, gitu bertambah waktu. Atau juga tambah
cacat, ada. Jadi orang sakit itu tidak bisa sembuh total tapi bisa cacat. Ya, tapi paling tidak beberapa penderitanya bisa diatasi gitu ya. Dan yang terakhir, orang sakit itu PTP-nya bisa meninggal. Jadi tentu kemungkinan ini harus masyarakat pahami ya, bahwa membawa orang sakit ke rumah sakit tidak mesti sembuh. Nah, sekarang kalau saya lihat sebagian besar masyarakat siap untuk itu, tapi ada sebagian kecil yang tidak siap untuk itu. Akhirnya dengan segala macam masalahnya timbul kekerasan. Ya, ini. Nah, siang hari ini kita akan bincang itu. Saya pertama akan ini Dokter Gali, saya pengen tanya, di IGD atau UGD itu kan garda terdepan ya, di mana keputusan itu harus dibuat cepat, harus dibuat tepat, dan memang sesuai dengan kondisi kritis yang saat itu dihadapi. Tapi pasien itu kan sakitnya lama sebenarnya, ya kan? Ketemu rumah sakit, ketemu teman-teman dokter, perawat di UGD baru menit yang lalu, ya kan? Dan harus selesai. Jadi ini ada sesuatu yang memang harus dipahami betul. Tidak mudah membuat keputusan di dalam IGD. Nah, sehingga ketidakpahaman itu ini akan berujung pada ketidakpuasan dan bisa dilampiaskan dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana tinjauan etik di sebuah rumah sakit yang selama ini ada di setiap rumah sakit? Karena saya tahu itu terkadang kan di Ketua Makersi ya, Jawa Timur ya. Dan bagaimana tentang pedoman-pedoman etik yang ada di setiap rumah sakit di masalah-masalah semacam ini. Iya, terima kasih Dr. Trisno. Jadi kalau kita melihat permasalahan etik ya di rumah sakit itu kan kita tahu bahwasanya SDM tenaga kesehatan itu punya kode etik sendiri-sendiri. Jadi dokter punya kode etik, kemudian dokter gigi juga punya kode etik. Rumah sakit itu juga ada ketentuan etiknya. Jadi kalau kita bicara bisnis rumah sakit itu Persi melalui majelisnya itu membuat kode etik rumah sakit. Itu adalah kode etik yang mengatur bisnis rumah sakit. Dan kemudian kode etik itu kemudian diturunkan, masing-masing rumah sakit itu punya kode etik sendiri-sendiri. Itu kita sebut dengan code of conduct-nya masing-masing rumah sakit itu. Jadi ketika masing-masing rumah sakit itu punya kode etik sendiri-sendiri, itu diturunkan dari kode etiknya Persi, gitu. Nah, jadi bisnisnya rumah sakit itu memang diatur oleh perangkat etika. Kemudian tenaga kesehatan itu juga diatur oleh perangkat etika. Tapi kalau kita melihat rumah sakit itu, terutama di instalasi gawat darurat ya, itu memang resiko terhadap dilema etik itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau di rumah sakit itu yang paling tinggi itu di gawat darurat, itu resikonya. Paling tinggi ya? Paling tinggi di gawat darurat. Yang kedua itu adalah di ruang perawatan intensif. ICU. Iya itu memang banyak dilema etik di situ kan gitu. Jadi itu adalah dua ruangan. Jadi kalau kita lihat dua ruangan itu di dalam kajian kami di rumah sakit itu adalah dua ruangan yang tinggi resiko etiknya. Nah, resiko etik itu memang ada itu karena memang pada saat dokter-dokter atau tenaga kesehatan itu membuat keputusan itu ternyata pembuatan keputusan itu ternyata tidak mudah kan gitu. Jadi ya oleh karena itu kita menyarankan ke rumah sakit ketika melihat dokternya memberikan pelayanan itu ada semacam pembuatan sistemnya sehingga sistem itu yang mempermudah dokter itu bekerja. Contoh dilema etik di rumah sakit seperti ini. Ada banyak dilema etik di rumah sakit, terutama untuk gawat darurat. Jadi kaidahnya itu kan pasien gawat darurat itu kita memberikan pertolongan pertama. Ya, jadi kalau pertolongan pertama itu sudah diberikan, iya kalau kemudian pasiennya hanya satu. Nah, ternyata pasien UGD kan jumlahnya banyak. Makanya kita harus membuat prioritas. Nah, skala membuat prioritas itu juga itu menimbulkan dilema, apakah yang kita prioritaskan yang usianya muda, apakah kemudian yang tua itu tidak diprioritaskan seperti itu. Nah, dilema-dilema seperti itu yang memang kerap terjadi di rumah sakit. Nah, berkaitan dengan kekerasan memang salah satu problemnya itu adalah ketika pasien masuk UGD, seluruh keluarga ingin selalu diprioritaskan. Semua keluarga ya? Semuanya. Ini harus didulukan gitu ya? Harus didulukan, kan gitu.
Nah, ketika kemudian dokter, kemudian perawat itu ketika situasi UGD itu penuh, ketika hendak melakukan edukasi kan gitu kan. Edukasi itu dilakukan dengan jumlah orang yang terbatas, sedangkan yang diedukasi itu banyak. Nah, itu kan. Nah, pada saat kita melakukan edukasi, saat bersamaan itu tidak boleh menurunkan ketepatan waktu memberikan pelayanan kan gitu. Edukasi dulu atau pelayanan dulu kan gitu. Nah, ini kan menimbulkan dilema kan gitu kan. Menimbulkan kesulitan untuk kemudian dokter itu melakukannya. Kalau tadi Dr. Sutrisno menyampaikan ada beberapa contoh kekerasan kan gitu kan. Itu karena memang keluarga ingin diprioritaskan. Padahal untuk memberikan pelayanan itu kan ada prosesnya nomor 1. Nomor 2 ada tahapannya yang dilakukan, dan problem dilema itu muncul karena memang pengetahuan dokter dan tenaga kesehatan itu memang mereka paham proses itu, tapi keluarga kemudian yang ngantarkan itu tidak paham, sehingga membuat prioritas itu memunculkan dilema. Gitu. Nah, kalau dilema itu tidak diatasi dan keluarga kemudian menganggap tidak mendapatkan pertolongan, nah di situ terjadilah potensi kekerasan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke. Dr. Galih, biasanya ya kalau dilihat dari permasalahan etik yang utama atau yang paling sering di IGD itu apa? Kalau bisa dibikin kelompok-kelompok besar begitu. Iya, kelompok yang paling besar itu adalah permasalahannya adalah menentukan prioritas. Itu dilema etik yang paling besar. Jadi ketika pasien lebih dari satu, pasien yang gawat darurat itu selalu ada dilema untuk memilih mana yang diprioritaskan. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, ketika hendak memberikan pertolongan gawat darurat, kondisi saat ini berbeda dengan yang dahulu. Kalau ketentuan dahulu itu kan tidak memerlukan persetujuan ketika hendak melakukan pertolongan gawat darurat, ya. Tetapi kalau di kaidah aturan yang baru, nanti mungkin Dr. Sukma bisa mendetailkan itu, bila tidak ada keluarga, kita bisa langsung memberikan pertolongan. Tetapi kalau ada keluarga, kita harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Meskipun gawat? Meskipun gawat, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi begitu. Kalau perdarahan hebat begitu? Kalau ada keluarganya mesti diinformasikan terlebih dahulu. Padahal sebelum kita harus turun. Itu kan menimbulkan dilema. Iya. Padahal Mas, perdarahan itu menit loh hitungannya. Iya, betul. Kan? Iya. Menit itu. Betul. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan kemampuan rumah sakit. Jadi pertolongan gawat darurat itu kaidahnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Nah, kalau gawat darurat itu kan apakah setiap rumah sakit mempunyai tingkat kemampuan yang sama? Jawabannya tidak. Jadi di dalam peraturan nomor 47 tahun 2018 tentang gawat darurat, ternyata ada klasifikasi IGD. Ada IGD level 1, level 2, level 3, level 4 kan gitu. Artinya ada klasifikasi kemampuan. Nah, problemnya itu adalah ketika gawat darurat itu kan akan mengakses rumah sakit terdekat. Nah, pertanyaannya itu adalah semampu apa, sekuat apa kemampuan rumah sakit yang paling dekat. Itu menimbulkan dilema juga kan gitu. Karena ternyata kemampuan UGD itu punya klasifikasinya. Level 1, level 2. Grade sendiri ya? Betul, level 3 gitu. Nah, berarti kalau orang mau merujuk, perlu ya melihat, ini klasifikasinya tinggi, sedang, rendah gitu. Jadi kalau ribet juga kan? Iya. Jadi memang kalau sistem yang ada sekarang itu kemampuan rumah sakit itu diklasifikasikan paripurna, utama, madya, dasar dan tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan kan gitu. Nah, UGD juga seperti itu. Ada klasifikasinya. Ketika hendak merujuk, ya sistem yang ada sekarang itu hanya membaca kemampuan pelayanan rumah sakit, bukan kemampuan pelayanan gawat daruratnya gitu. Itu sistem yang ada sekarang. Iya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita bicara klasifikasi itu sejak keputusan Dirjen Yanmed tahun 98, kemudian Kemenkes tahun 99 itu sudah ada level kemampuan itu, kemampuan UGD-nya. Sampai sekarang tahun 2018 kemarin aturan baru leveling UGD itu ada. Tapi kan kalau gawat darurat itu kan kita tidak mengassessment
orang yang merujuk itu kan tidak membaca kemampuan UGD-nya. Yang penting itu, ya? iya, yang penting dikirim kepada rumah sakit itu. Saya bisa bayangkan ya, saya ini seorang klinisi yang sudah 25 tahun. Kalau namanya perdarahan itu waktu kita hanya 10 menit. Hitung-hitungannya perdarahan dari uterus itu kan 1 menit itu 5 liter. Jadi kalau 1 menit itu 500 cc. Berarti kalau 10 menit itu 5 liter. Jadi kan kita punya waktu 10 menit saja sebenarnya. Nah sekarang kalau harus inform consent dulu baru melakukan menyentuh pasien atau bahkan melakukan manual kompresi, waduh ribet juga itu. Maka kita kadang-kadang betul Dokter Gale, bahwa mana yang akan saya dulukan ya? Saya mencari ibunya, bapaknya, suaminya dulu atau langsung saya tangani ini? Karena waktu 1 menit itu sangat berharga gitu ya. Jadi luar biasa itu. Jadi 1 menit itu sangat berharga, Mas. Jadi bayangkan, karena memang 1 menit 500 cc darah keluar. Berarti kalau seorang perempuan mempunyai darah 5 liter, berarti cuma 10 menit. Itu luar biasa kita. Jadi semua OGD, IGD pastilah bisa melakukan, tapi dengan adanya regulasi yang kadang-kadang mungkin di lapangan tidak mudah untuk dilaksanakan, ini menjadi pertimbangan kita, bahkan mungkin kesulitan etik itu juga akan selalu kita hadapi dalam pelayanan sehari-hari. Nah, kalau Dokter Gale sudah menjadi orang nomor 1 di Makersi Jawa Timur, sebenarnya dari aspek etik ini apa yang sudah atau sedang dikerjakan saat ini? Jadi kita memahami bahwasanya problem etik itu di situasi regulasi yang baru itu menjadi problem yang jauh lebih sulit daripada sebelumnya kan gitu kan. Karena ternyata harusnya memang perangkat-perangkat etis itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu kita di majelis itu banyak menyampaikan kepada rumah sakit, kemudian membuat kajian-kajian etik begitu, agar kemudian etika seorang dokter gigi, tenaga kesehatan itu tidak bisa berdiri dalam satu kaedah etiknya mereka saja begitu. Jadi etik rumah sakit itu harus semacam memberikan bantuan begitu. Jadi etiknya itu kemudian memberikan bantuan dengan target utama begini. Kesulitan seorang dokter membuat keputusan etik itu kalau kami perhatikan itu berangkat dari problem tata kelola rumah sakit. Problem tata kelola? Problem tata kelola rumah sakit. Saya ambil contoh begini, Dok. Jadi kalau umpama situasi di rumah sakit itu crowded gitu, penuh, kemudian pasien UGD itu ternyata yang mendapat prioritas itu lebih dari 1 yang perlu diprioritaskan, mestinya ada namanya sistem perbantuan SDM. Jadi SDM dari unit-unit intensif di belakang itu kan bergerak masuk, bergerak masuk ke UGD, itu nomor 1. Nomor 2, kita menyarankan itu bahwasanya itu adalah ketika memberikan pelayanan, rumah sakit itu harus menyiapkan lebih dari 1 dokter memberikan pelayanan. Jadi tidak hanya 1 rumah sakit itu hanya 1 dokter UGD yang standby begitu. Sehingga nanti ada dokter jaga ruangan yang membantu, kemudian ada dokter di intensif, dokter umum yang tugas di intensif begitu, sehingga membantu itu. Kemudian ketiga, kita mendorong rumah sakit itu untuk membantu agar ada proses kerja berbasis tim kerja. Nah, ya kita membuat semacam tindak lanjut dari sistem pelimpahan kewenangan, sehingga memberikan edukasi itu tidak harus dilakukan oleh dokter. Apabila tidak harus dilakukan oleh dokter, tapi pendelegasian. Namanya kan pelimpahan delegatif kan gitu kepada perawat. Sehingga Sehingga yang terjadi itu nanti harapannya itu nanti semuanya bisa bekerja dengan simultan begitu. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan tapi tetap beban itu tinggi, kita mendorong itu agar ada namanya sistem monitoring dari rumah sakit. Dulu kalau kita kenal itu kan ada namanya code red untuk bencana kan gitu kan ya. Kemudian ada
code pink itu untuk penculikan bayi, ada code blue, code blue, code black kan begitu ya. Iya. Nah, begitu kemudian ada resiko terjadi kekerasan, kode itu diaktifkan. Langsung diaktifkan kode itu. Atau kalau tidak diaktifkan kode itu, teman-teman security itu kami upayakan agar rumah sakit itu home base-nya itu di UGD. Jadi security itu home base-nya bukan di pintu masuk rawat jalan. Security itu home base-nya itu di pintu masuk gawat darurat begitu. Sehingga ketika ada terjadi suasana yang tidak kita inginkan, resiko kekerasan tinggi, security itu bisa bergerak untuk membentengi atau menjaga seluruh tenaga medis sama tenaga kesehatan. Oleh karena itu, ketika ada kekerasan seperti itu, bagi kami di majelis ini dalam sebuah kajian di Makersi begitu, kami sampaikan ke pengurus pusat itu ada problem di tata kelolanya begitu. Pada tata kelola rumah sakit. Apa itu perlu diinvestigasi? Investigasi ya memang. Jadi kalau kami menyampaikan itu ke rumah sakit ataupun di Persi itu harus diinvestigasi problem tata kelolanya, karena kekerasan itu tidak langsung timbul saat itu juga. Dia itu ada prosesnya begitu Dok. Proses menuju itu. Contohnya adalah keluarga berteriak dengan suara keras, kan gitu. Misalkan pasien ternyata yang harus mendapatkan prioritas itu ternyata lebih dari satu begitu. Nah itu kan sudah bisa diidentifikasi sebenarnya gitu Dok. Jadi kalau tata kelolanya itu kuat begitu, kita yakin pencegahan atau kekerasan, kekerasan saya rasa sangat kecil sekali untuk terjadi begitu. Mungkin sekali saya tanyakan juga, selama ini tapi budaya untuk melapor kecil ya, teman-teman yang mendapat kekerasan itu. Iya, jadi budaya melapor itu kecil untuk kekerasan itu. Kalau saya lihat itu problemnya bukan hanya budaya melapor kecil bagi tenaga kesehatan sebenarnya. Jadi untuk rumah sakit pun juga budaya melapornya juga kecil kan gitu. Iya, oleh karena itu kan majelis ataupun Persi itu datang menjemput bola, bukan menunggu laporan begitu. Jadi majelis itu setiap minggu itu punya agenda datang ke rumah sakit. Nah, baru kemudian kita tahu, oh iya ada masalah. Oh iya ada masalah begitu. Jadi budaya pelaporan bukan hanya rendah pada SDM kita, tapi memang untuk institusi itu memang rendah juga ya. Rendah juga. Padahal rumah sakit Indonesia itu jumlahnya 2.300 sekian, 82 nggak salah ya. Banyak banget tuh, ya kan? Oke. Thank you. Saya beralih ke Dr. Sukma. Dr. Sukma kemarin kan KUHAP yang baru ya. Iya. Ini kan, jadi belajar lagi nih. Saya kalau baca IG setiap hari itu, kok semuanya kok jadi mudah masuk penjara nih kalau begini caranya gitu. Saya tidak paham itu. Cuma saya baca IG kan. Baca IG itu kan kadang-kadang ya kalau nggak paham betul kan wah luar biasa ini medeni gitu ya, menakutkan ya. Dr. Sukma, terkait dengan kekerasan di IGD, baik tenaga dokter atau tenaga kesehatan yang lain, bagaimana perspektif perlindungan hukumnya yang semestinya harus dikerjakan dalam situasi seperti ini di IGD rumah sakit? Baik, terima kasih Dr. Sutrisno. Tadi sudah banyak ya berkaitan dengan etika. Jadi tambahan berkaitan dengan hukum itu kita juga harus mengenali ya, apalagi sekarang itu aturan yang baru, sehingga kita harus banyak belajar, banyak membaca beberapa proses yang ada berkaitan dengan korban, terutama pada tenaga kesehatan. Kalau di dalam KUHP yang baru itu tidak ada istilah sebetulnya adalah korban tenaga medis. Tidak ada. Tapi hanya korban saja. Korban. Nah, korban di sini berarti memberikan suatu implementasi bahwa tenaga medis pun juga bisa menjadi suatu korban. Gitu ya. Kalau dulu di pasal KUHP 351 itu penganiayaan ringan, kalau tidak salah di KUHP yang baru sekarang itu pada pasal 446. Gitu kan. Jadi perubahan angka karena kan memberikan suatu kepastian ya secara spesifik sebetulnya. Tetapi kita perlu memang memberikan turunan di dalam undang-undangan itu secara kompleksivitas. Jadi KUHP yang berlaku bulan ini, KUHP juga berlaku ini sebetulnya adalah memberikan suatu konsentrasi yang penuh pada masalah korban ini. Hanya saja tidak secara implisit berkaitan dengan korban itu adalah tenaga kesehatan atau tidak.
Siapa saja ya? Siapa saja sebetulnya bisa dilakukan untuk bagaimana bisa memberikan suatu upaya hukum di dalam pelaksanaan, terutama tenaga medis yang melakukan suatu pengorbanan kemanusiaan di melaksanakan profesinya rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu. Terus jadi secara spesifik memang kalau KUHP ini di dalam atau terkait dengan kekerasan di IGD memang sifatnya bisa ditarik ke arah sana gitu ya. Bisa. Sebagai dari sisi sebagai korban gitu ya. Sebagai korban. Tapi kalau itu masuk pidana atau harus delik aduan? Jadi ada dua komponen berkaitan dengan proses ya. Kalau kita melakukan upaya, jadi kalau korban itu sudah dipastikan tadi ya, sebetulnya informasi ini yang nanti harus disampaikan kepada ya rumah sakit atau tenaga kesehatan di mana ada kriminalisasi, tentu ini dikatakan sebagai korban dan bisa langsung melaporkan. Ya, jadi deliknya memang delik aduan karena harus ada informasi yang harus dilakukan. Nah, delik aduan di sini bisa dilakukan secara pribadi, tetapi juga bisa dilakukan oleh institusi di rumah sakitnya tersebut. Gitu ya. Jadi disinggung bahwa sekarang sebetulnya adalah lebih kalau dikatakan itu lebih preventif ya di dalam penanganan masalah perkara di rumah sakit. Tadi contohnya saya ingat bahwa ada yang namanya adalah Salus Agreoti Suprema Lex. Artinya bahwa keselamatan pasien itu adalah hukum tertinggi. Keselamatan pasien hukum tertinggi ya? Ini adalah hukum tertinggi. Makanya sekarang di dalam peraturan yang baru itu dikatakan bahwa ketika ada kegawat daruratan dan tidak ada keluarga demi mengurangi atau menghilangkan kecacatan maupun kematian itu bisa dilakukan suatu operasi. Kalau dulu kan tidak, harus ada rekam medik, harus ada informed consent. Di dalam aturan sekarang itu tadi ada suatu pembeda yang harus kita ketahui. Nah, kalau yang nganter misalnya orang kecelakaan terus ada yang nganter dibawa ke IGD, habis itu dia pergi gimana? Nah, yang membawa ini kita harus melihat bahwa yang membawa ini keluarga atau tidak. Kalau tidak keluarga, berarti boleh dilakukan langsung operasi. Kecuali ya, memang ada keluarga di situ. Nah, tadi prosesnya bahwa menangani kegawat daruratan itu kan perlu suatu upaya yang cepat. Berkaitan dengan waktu. Iya. Ketika nanti kita masuk di dalam suatu aturan, kita masuk di dalam proses membuat informed consent, membuat rekam medik itu kan perlu beberapa beberapa menit. Padahal pertolongan tadi itu menjadi suatu hal yang lebih penting, prioritas sehingga menjadi catatan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dikerjakan gimana urutannya, Dokter Sukma? Apa harus ngejar-ngejar yang tanda tangan dulu, atau nangani dulu, atau bareng? Jadi ketika satu adalah ketika memang itu dikatakan kegawat daruratan, tadi kan ada kode-kode tertentu ini, kode-kode tertentu yang menyatakan ini gawat, berarti bagaimana? Kita harus menangani secara cepat. Gitu ya. Kalau ada keluarga, sebetulnya informed consent itu tadi bisa dilakukan oleh tim yang lain. Gitu ya. Jadi memacu semua sistem bisa berjalan. Kalau dulu kan tidak, kita diatur oleh suatu aturan di mana ketika ada keluarga kita harus tetap nih informed consent lah, kesediaan lah. Nah, keburu. Nah, ini menjadi permasalahan bahwa tidak ditangani, ini ditangani, begitu menjadi suatu permasalahan lagi di fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit. Oke. Saya tadi, Dr. Sukma mengatakan ini delik aduan. Yang mengadu itu bisa individu, bisa institusi. Gitu ya? Ya. Nah, sekarang menurut Dr. Sukma, kalau dihadapkan pada pilihan itu, sebaiknya yang mengadu itu diprioritaskan siapa ya? Lebih baik bahwa satu, karena delik aduan itu adalah pribadi. Ya, pribadi adalah korban yang melakukan korban yang dilakukan suatu intimidasi, gitu ya. Kadang menjadi catatan bahwa kita berkaitan dengan masalah hukum, mungkin Dokter Gali juga melihat ya, adanya suatu nilai kemanusiaan, ada nilainya kesulitan untuk mencari ketetapan hukum, gitu kan ya. Terus adanya terbelit-belit mengenai tentang masalah aduan. Kadang itu ada unsur pemaaf yang dilakukan oleh korban tersebut. Korban tersebut kan tenaga kesehatan ini. Ataupun rumah sakit pun juga memberikan bahwa
ada nanti repot lagi deh melaporkan, padahal hak di dalam aduan itu menjadi salah satu komplek terhadap bagaimana bisa melaporkan masalah itu. Ya, jadi kan sedikit sekali tadi laporan. Ya. Harus pihak tertentu yang melakukan suatu keaktifan di dalam laporan ini. Mestinya tidak. Ketika ada memang harus melapor di rumah sakit, itu ada etiknya, di rumah sakit ada bidang hukumnya, itu segera mungkin untuk memberikan suatu pelindungan, sehingga bagaimana? Bahwa kegawat daruratan di dalam pelaksanaan itu kadang kan secara cepat juga. Jadi dipukul, dimarahi secara verbal atau apa itu kan cepat itu. Dan biasanya pembuktiannya itu secara detail itu sulit untuk dilakukan. Karena tidak mungkin di UGD itu dipasang CCTV sedemikian rupa banyaknya. Karena kan berkaitan dengan anatomi, membuka atau apa ya. Dan rekaman dan lain-lain ini. Nah, ini menjadi etis nanti. Alat bukti apa yang bisa untuk membantu korban, khususnya adalah tenaga kesehatan yang melakukan suatu pelayanan kesehatan itu yang diintimidasi atau diperlakukan oleh keluarga atau pihak yang lain yang memberikan suatu penanganan. Ini kan sulit sekali kalau kita lakukan. Apalagi kegawat daruratan tadi bisa dijalankan tanpa ada rekam medik yang awal untuk mencatatnya. Ini benar atau tidak? Nah, informasi ini yang kadang tidak diterima oleh keluarganya. Benar enggak ini gawat? Apa buktinya dan lain-lain? Inilah menjadi peran pada dokter pelayanan kesehatan, rumah sakitnya, dan juga peran pada masyarakat. Ini yang menjadi catatan. Beberapa kali saya membaca bahwa perspektif hukum di negara kita itu sebetulnya adalah hukumnya itu sudah diatur sedemikian rupa banyaknya, baiknya. Banyak ya? Banyak sebetulnya. Tetapi kalau banyak sukar melaksanakan. Nah, tetapi mohon maaf, informasi itu tidak banyak yang diketahui. Sehingga bagaimana peran tersebut ketidaktahuan menjadi ego masing-masing. Sengketalah di sini. Oke, terkait dengan ini, Dr. Galih, terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Sukma, kalau sebagai institusi, ya, apakah ada semacam kesiapsiagaan rumah sakit untuk ya memberikan perlindungan kepada karyawannya yang ada di GD? Ada regulasi itu adakah rumah sakit? Jadi regulasi itu sebenarnya banyak yang memang memberikan perintah kepada rumah sakit itu untuk memberikan perlindungan. Itu. Jadi regulasi yang baru itu kan yang kemarin dikeluarkan oleh kementerian itu Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2025. Itu kan turunan dari peraturan pemerintah dan undang-undang kesehatan. Ya. Regulasinya itu rigid. Jadi sampai rumah sakit itu diperintahkan untuk membuat mitigasi resiko. Resiko di UGD. Itu ada perintahnya begitu. Di Peraturan Menteri Kesehatan itu di Peraturan Menteri untuk melakukan mitigasi resiko di rumah sakit. Artinya seluruh pelayanan itu ada jenis resikonya masing-masing. Dari jenis resiko masing-masing itu kemudian rumah sakit diminta untuk mengintervensi atau menurunkan resikonya. Itu ada. Gitu. Jadi regulasinya rigid, regulasinya banyak kan begitu. Saking banyak regulasi itu kadang-kadang memang rumah sakit itu harus ekstra dengan detail untuk membaca regulasi. Nah, ketika regulasi itu diterapkan, perangkat sistem untuk rumah sakit sebenarnya ada. Satu, akreditasi rumah sakit. Itu perangkat sistemnya. Yang kedua, perangkat sistem perizinan rumah sakit. Ya, yang berubah ya. Kalau dulu perangkat perizinan rumah sakit kan di rumah sakit kan izinnya itu diperpanjang setiap 5 tahun. Tapi kalau sekarang izinnya itu sepanjang pelaku berusaha menjalankan. Jadi izinnya sudah seumur hidup. Itu aturan yang baru tahun 2026. Itu lewat Peraturan Menteri Investasi nomor 5 tahun 2025. Jadi izinnya itu permanen. Gitu. Tapi binwasnya itu ketat gitu. Periodik binwasnya. Artinya kalau ada yang nakal atau apa gitu ya bisa dihentikan gitu ya. Bisa dicabut melalui mekanisme binwas begitu. Jadi perangkatnya sudah banyak, Dok, perangkatnya itu. Ya. Nah, sekarang ya aku lihat itu ada rumah sakit di IGD itu ada yang dipasang CCTV, kemudian ada tempat khusus untuk inform konser, kemudian ada yang perekam. Nah, sebenarnya itu ada nggak aturan yang semacam buat checklist ya,
hal-hal yang harus ada di IGD itu CCTV, perekam atau tempat info concern atau saksi atau apa gitu ada nggak? Ada. Jadi ya? ada. Jadi yang pertama itu kalau kita bicara gawat darurat itu apa yang ada di gawat darurat, standar fasilitasnya sesuai dengan kemampuan layanan rumah sakit itu ada di Peraturan Menteri 47 tahun 2018. Standar fasilitasnya, ruangan-ruangan itu ada di Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2022. Iya. Contohnya begini. Mestinya ketika ada pasien gawat darurat, dia kan harus mendapatkan pertolongan pertama. Yes. Problem etiknya itu adalah definisi pertolongan pertama itu siapa? Apakah dokter ataukah perawat? Itu definisi kita belum selesai. Bagi keluarga, pertolongan pertama adalah dokter. Bagi kita, tenaga kesehatan, pertolongan pertama first responder adalah siapa yang menjumpai pertama. Itu problem sendiri. Kemudian yang kedua, kewajiban di gawat darurat itu adalah dia punya ruangan resusitasi. Iya. Tetapi tidak semua rumah sakit UGD-nya ada ruang resnya. Nah, sekarang kalau pasien gawat masuk ke rumah sakit, kemudian tidak ditaruh di ruang res, itu kan problem sendiri. Kan gitu. Karena keluarga tidak melihat anggota keluarganya diprioritaskan karena tidak dimasukkan ruang resusitasi gitu. Kan gitu. Kemudian kalau hendak dilakukan tindakan harusnya ada ruang tindakan. Tetapi ruangan-ruangan ini kadang-kadang memang tidak disediakan oleh rumah sakit, sehingga rumah sakit memberikan pelayanan gawat darurat itu di ruang observasi. Nah, meletakkan di ruang observasi yang harusnya di ruang res itu kan juga dilema juga begitu kan. Jadi regulasinya itu sangat detail kan gitu. Sehingga kalau kita lihat itu, kalau dulu kita hanya membangun UGD itu kan ada ruang P1, P2, P3 gitu aja ya. Betul. Untuk itu sekarang kan enggak, harus ada ruang res, ada ruangan dekontaminasi. Tindakan, ada ruang tindakan. Tindakan itu sendiri bukan hanya satu. Ruang tindakan kebidanan, ruang tindakan bedah, ruang tindakan non-medik. Seperti itu. Jadi banyak sekali begitu sebenarnya. Iya. Tapi saya lihat memang rumah sakit Indonesia yang 4.283 ini kan ada rumah sakit mulai zaman Belanda sampai rumah sakit yang baru dibentuk sekarang ya. Dan itu kan peraturannya kan berbeda-beda. Dulu kan berbeda kan. Beda-beda. Nah, makanya kalau rumah sakit zaman dulu terus langsung dikenai peraturan zaman sekarang ya pasti ribet juga ya. Jadi itu bayangan seperti itu. Jadi itu Persi dan majelis itu banyak mengkaji itu karena kalau kita lihat itu kan bangunan sebelum tahun 2007 itu kan ada standar bangunan sendiri. Tahun 2007 berubah tuh. Jadi tiap klasifikasi rumah sakit kelas C punya standar sendiri, B punya standar sendiri. 2012 pembaruan. Habis itu tahun 2022. Ini beda kan gitu kan. Habis itu sekarang kan tahun 2026 itu dalam program legislasinya Kementerian Kesehatan itu akan mau berubah lagi standar bangunannya begitu. Jadi kita punya standar bangunan dan rumah sakit ya mau tidak mau ya mesti mengikuti itu karena kepatuhan pada regulasi. Nah, problemnya sekarang rumah sakit itu kan kalau pelayanan gawat darurat itu kaidahnya itu kan mendulukan tindakan kan gitu kan. Kaidahnya itu harus sosial begitu kan. Nah, itu problemnya di situ. Kemampuan membiayai proses pengembangan rumah sakit itu ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan pembiayaan masing-masing rumah sakit. Jadi banyak rumah sakit itu yang tidak mampu mengikuti regulasi-regulasi terbaru begitu. Kecuali rumah sakit yang modalnya besar ya? Iya, betul. Jadi itu memang kesulitan. Nah, ketidakmampuan mengikuti regulasi baru itu tercermin dalam standar fasilitas gawat daruratnya begitu. Nah, itu yang kemudian problemnya banyak di sana. Problem etiknya itu banyak. Jadi semakin rumah sakit itu sesuai dengan standar bangunannya, semakin rumah sakit itu sesuai dengan sistemnya sesuai dengan standar akreditasi, semakin rendah risikonya. Tapi semakin dia jauh, semakin tinggi itu risikonya. Oleh karena itu kalau kami di majelis itu memandang ada kekerasan kembali tadi itu sebenarnya ada problem pada tata kelolanya. Iya. Tata kelola ya? Tata kelolanya. Jadi bukan problem tunggal ini dokter, ini tenaga kesehatan, enggak. Ini problem tata kelola secara umum tercermin dari keadaan UGD saat itu. Iya. Kalau saya lihat di setiap rumah sakit itu kan memang ada semacam di situ ada komite medik yang di bawahnya ada
komite etik ya. Mm-mm. Kemudian juga ada komite etik rumah sakit. Etik dan ya. hukum. Nah, sebagai apakah seperti ini juga adakah yang khusus untuk hukum gitu, komite yang khusus untuk hukum? Apa semua rumah sakit ada atau wajib ada atau harus ada? Iya. Jadi kalau kita sebut dengan unit hukum ya, unit hukum rumah sakit itu jadi gini. Jadi Persi itu melalui pedoman penyelesaian sengketa tahun 2024 itu memang meminta agar rumah sakit punya unit atau bidang hukum atau bidang legal apalah jenisnya. Itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 lewat peraturan Menteri nomor 13 tahun 2025 itu diperintahkan dengan tegas harus harus membuat unit itu kan gitu. Nah, unit itu kalau kita singkat itu adalah unit itu untuk pencegahan, penyelesaian, pendampingan hukum untuk tenaga medis sama tenaga kesehatan. Nah, unit itu. Jadi ada unitnya. Nah, ini ada perbedaan. Unit itu sebenarnya unit pelaksana teknisnya. Sedangkan sistemnya diatur oleh Komite Etik dan Hukum. Jadi Komite Etik dan Hukum itu adalah otaknya, kan gitu. Sedangkan unit ini adalah pelaksana dari apa yang sudah digariskan oleh Komite Etik dan Hukum rumah sakit. Gitu. Itu ada sebenarnya. Ada ya. Kewajibannya ada. Dr. Sukma, kalau di bidang kajian hukum sendiri, apakah kajian hukum di rumah sakit ya semacam subtopik hukum di rumah sakit itu apakah ada di bidang hukum? Ya, kalau tadi ya sudah tersampaikan oleh Dr. Gali juga. Jadi komponen-komponen perundang-undangan di tempat kita itu sebetulnya komplit sekali ya, Dr. Iya, sangat komplit. Tapi bagaimana implementasi dan informasi yang didapatkan oleh pengelola dari rumah sakit itu yang masih rendah. Gitu ya. Mungkin rumah sakitnya tahu, tetapi informasi disampaikan kepada semua SDM yang ada di dalamnya tidak, terutama di dalam penanganan kegawat daruratan. Jadi komponen perundangan ada, Permenkesnya sudah ada, hanya saja bagaimana turunan-turunan ini yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting sebetulnya juga informasi yang secara berkala dari rumah sakit itu memberikan suatu edukasi kepada semua pelaku atau tenaga medis di pelaksanaan tersebut. Jadi aturannya ininya bagaimana. Kadang tenaga medis kita itu kan bekerja berkaitan dengan skill di medisnya saja, tetapi tidak mendapatkan informasi penuh berkaitan dengan tata kelola perundang-undangan yang ada. Jadi kan jiwa kita, mungkin kita dokter, bagaimana menangani seorang kegawat darurat. Kita secara cepat karena kita dilatih untuk menangani secara cepat berkaitan dengan permasalahan kesehatannya. Padahal suatu peristiwa apapun itu ada yang kaitannya adalah peristiwa hukum. Yang ini yang mengakibatkan bagaimana niat kita baik, ternyata pengelolaan kita yang tidak baik, sehingga ada sengketa yang mengakibatkan apa? Ketidakpahaman atau ketidakcocokan satu sama yang lain. Iya ya. Akhirnya saya masih ingat betul ketika saya sekolah dulu, kayaknya kedokteran gitu ya. Iya, padahal akhirnya pasien datang, diantar keluarganya, mendapat pertolongan. Itu mulai menginjakkan kaki di rumah sakit sampai nanti pulang, itu peristiwa hukum. Ya? Peristiwa hukum. Ya. Ini yang saya kira yang harus dipahami oleh pusat-pusat pendidikan. Jadi sejak sedini mungkin itu bahwa meskipun namanya juga belajar kedokteran, belajar kesehatan, belajar jadi perawat, belajar jadi bidan, itu ada suatu aspek hukum karena semua tindakannya nanti menjadi peristiwa hukum, kan? Yang bisa diukur dengan hukum gitu ya. Nah, saya mau tanya, kalau ini pribadi, pribadi, kalau seandainya Dr. Sukma diserai menjadi kepala divisi hukum sebuah rumah sakit, apa yang akan Anda kerjakan terkait dengan peristiwa ini? Ya. Jadi kita harus melakukan suatu upaya ya, artinya bahwa satu, kita harus menyampaikan bahwa regulasi hukum yang baik itu bagaimana. Yang pertama pada rumah sakitnya terlebih dahulu. Rumah sakit ini penting karena ketersediaan dan aturan yang ada untuk menyelamatkan dalam satu sistem UGD atau IGD yang ada itu memang peran dari rumah sakit yang utama. Tadi banyak sengketa yang terjadi karena apa? Salah satunya adalah kelola sarana prasarana yang tidak memadai. Ini menjadi catatan. Jadi pihak rumah sakit harus punya upaya yang penuh untuk apa? Menghindari terjadinya suatu sengketa medis. Berarti dilakukan apa? Sarana prasarana dan peralatan yang cukup.
Sehingga apa? Masyarakat itu mengetahui bahwa alur berkaitan dengan penanganan gawat daruratan itu seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana memberikan informasi dan edukasi kepada sumber daya manusianya. Tidak hanya dokternya, tetapi semua pihak yang ada di dalamnya. Untuk bagaimana apa yang menjadi catatan itu menjadi informasi yang mutlak dan harus dilakukan dalam bentuk SOP secara matang. Jadi ketika nanti sarana prasarana sudah ada, etika hukumnya sudah berjalan dengan baik, SOP-nya berjalan dengan baik. Nah, SOP di sini tentu apa? Meminimalisir terjadinya suatu masalah malpraktek maupun sengketa medis yang ada di dalamnya. Kalau berkaitan dengan SOP itu kan berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan reward-nya mungkin juga ya, berkaitan dengan sanksi di dalam SDM-nya itu kan ada. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada tuntunan dan tuntutan berkaitan dengan akreditasi rumah sakit. Di situ ada penjaminan mutu. Sehingga sebelum terjadinya suatu masalah, penjamin ini namanya penjaminan mutu, berarti regulasi, SOP, tindakan, follow up pada pasien itu betul-betul berjalan. Jadi ada tim pengendali mutu untuk meminimalisir terjadinya suatu sengketa yang ada di dalam kegiatan melakukan suatu tindakan medis tersebut. Oh, great. Luar biasa. Ya, saya kira untuk nanti semua sebagai kalau nanti suatu saat insya Allah akan menjadi sebagai kepala divisi hukum sebuah rumah sakit, kayaknya banyak kegiatan Anda ya. Saya bisa bayangkan itu. Iya. Oke. Nah, Dr. Gale, kalau sebanyak Dr. Gale di bagian etik sebagai di Makarsi itu, apakah kemampuan rumah sakit di Jawa Timur ini seragam dalam menghadapi masalah-masalah etik dan hukum yang ada di rumah sakit masing-masing? Jadi kemampuan rumah sakit itu kalau kami lihat ya, saya kemarin itu jadi sekretaris majelis etik ya sebelum jadi ketua. Jadi kalau kita lihat itu kemampuan rumah sakit yang pertama itu memang berbeda-beda dari yang dalam tanda petik itu yang ya kita ekstrim kita sebut dengan tidak mampu kan begitu, sampai dengan rumah sakit itu yang bisa dijadikan suri tauladan kan itu misalnya kan. Terus juga. Berarti ada yang bagus itu ya? Iya, jadi variasinya seperti itu. Variasi itu dipengaruhi oleh kapasitas direkturnya. Kapasitas direktur. Kami lihat rumah sakit yang Great. di suatu waktu dia sangat bagus sekali. Jadi suri tauladan. Ketika direkturnya berganti oleh direktur yang baru, turun juga kan gitu kan. Jadi tingkat kemampuan rumah sakit itu dipengaruhi oleh siapa sih pemimpinnya di rumah sakit kan gitu. Oleh karena itu kan kita sampaikan sama kementerian itu direktur rumah sakit atau pimpinan rumah sakit itu memang orang yang kompeten kan gitu. Nah itu kan ada problem sekarang di situ. Apa sih definisi kompetensi untuk direktur rumah sakit? Kalau dulu kan direktur rumah sakit tenaga medis. Kalau sekarang itu sudah siapa saja kan gitu. Asalkan dia kompeten kan gitu. Jadi itu memang jadi kajian serius di majelis yang itu akan mempengaruhi. Karena bagaimanapun rumah sakit kita selalu mengatakan berbasis sistem. Tetapi kalau kemudian pembuat keputusannya itu ternyata tidak kompeten kan gitu kan, atau dalam tanda petik mungkin baru pertama menjadi direktur begitu kan, nah itu kan akan mempengaruhi performa rumah sakit. Jadi saya berpikir itu pada kualitas pimpinan rumah sakit. Ada rumah sakit itu yang fasilitas UGD-nya ya tidak standar lah, kurang ini dan seterusnya, karena memang rumah sakit kecil kan gitu. Tapi berada pada pemimpin yang cakap, resikonya itu rendah, tidak ada problem. Ada rumah sakit yang lengkap, fasilitas lengkap ini dan seterusnya. Direkturnya baru pertama dia menjabat direktur, masalahnya juga timbul besar kan gitu. Iya betul, gitu jadi itu. Saya bisa bayangkan ya, rumah sakit itu padat masalah, padat modal, padat sumber daya manusia, ya kan? Dan juga jangan lupa di situ ada untung dan rugi, ya kan? Kemudian juga harus mempunyai pemikiran padat rencana ke depan, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat rumah sakit di negara lain dengan resiko tuntutan yang demikian tinggi, wah ini luar biasa. Tapi uniknya memang rumah sakit kita di Indonesia itu kok tumbuh ya, itu saya heran.
Jadi kalau saya lihat grafiknya dari tahun ke tahun itu tumbuh terus itu, kan? Tumbuh terus. Tapi jangan lupa banyak juga yang mau dijual itu, Iya. kan? Banyak juga yang mau dijual. Luar biasa, teman-teman. Jadi para dokter, para tenaga kesehatan harus paham bahwa karya-karya Anda sekarang memang ada beban baru, yaitu pada tuntutan. Jadi kalau dulu belajar ilmu, ya sudah itu dikerjakan. Melaksanakan profesi, ya itu kita kerjakan yang sebaik mungkin, the best. Tetapi sekarang harus paham, ada peristiwa hukum, semuanya mempunyai nilai dan bisa diukur dengan hukum, dan ternyata tidak sedikit yang akan berakhir dengan suatu proses hukum. Nah ini kawan-kawan, Anda harus sadar itu, dan tentu bahwa direktur rumah sakit ya harus paham betul bahwa performa Anda itu adalah menentukan sekali bagaimana rumah sakit itu akan dilihat dari luar. Dan IGD kalau saya tidak salah itu adalah wajah rumah sakit. Wajah rumah sakit. Wajah gitu ya. Iya betul. Jadi IGD yang tangguh, yang cakap, yang luar biasa. Itu ya itulah kira-kira wajah rumah sakit. Dan jangan lupa itu wajah direktur. Teman-teman, saya kira luar biasa apa yang disampaikan hari ini oleh dua pakar kita, Dr. Sukma, Dr. Galih. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta Dr. Galih untuk ya memberikan kata-kata penutup, kata-kata indah, kata-kata mutiara. Ya apapun yang bisa jadikan pesan-pesan buat para dokter, para nakes, siapapun yang bekerja di rumah sakit, para direktur. Karena Dr. Galih adalah orang yang saat ini ada dalam posisi nomor 1 di Makersi, Jawa Timur ya, gitu ya. Oke, silakan Dr. Galih. Iya. Jadi untuk teman-teman tenaga medis sama tenaga kesehatan itu ketika bekerja di pelayanan kesehatan itu memang harus mengidentifikasi resiko di tempat bekerja, kan gitu. Nah resiko itu mesti teman-teman ketahui. Kemudian bila kemudian resiko itu dalam tanda petik oleh teman-teman dianggap resiko tinggi, itu jangan ragu kemudian untuk menyampaikan kepada pimpinan di rumah sakit. Gitu. Menyampaikan secara terbuka kepada pimpinan rumah sakit. Atau juga kami di majelis dan versi itu membuat semacam kanal untuk memberikan informasi itu. Jadi majelis itu memang secara rutin pada periode ini itu adalah datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Aktif. Kami sudah setiap minggu itu minimal 1 kali kita datang ke rumah sakit itu kan. Kita melakukan assessment singkat, kita diskusi, kita sampaikan bahwasanya problem rumah sakit itu juga menjadi concern dari majelis kan gitu. Jadi sampaikan informasi tentang resiko itu. Nah, ketika rumah sakit itu dikategorikan resiko tinggi, memang kami minta kepada rumah sakit, terutama untuk bicara kekerasan, ya. Kami minta itu memang UGD itu diberikan prioritas pengembangan. Ya, jadi prioritas pengembangan kemarin kan adalah unit-unit yang memberikan tingkat revenue tinggi, kan gitu kan ya. Jadi UGD itu mesti mendapatkan prioritas pengembangan sarana prasarananya begitu. Ya, karena bagaimanapun UGD rumah sakit itu adalah cermin kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Nah, walaupun itu diberi prioritas, kita juga yang terakhir menyampaikan itu bahwasanya mesti ada semacam tombol alert di UGD. Bila kemudian seorang tenaga medis, tenaga kesehatan itu merasa itu apa itu namanya ada potensi terancam seperti itu, undang-undang itu sudah memberikan ketentuan bisa menghentikan pelayanan kesehatan saat itu. Menghentikan ya? Menghentikan sampai berhenti. Tetapi statement dalam undang-undang kesehatan bisa menghentikan. Jadi tenaga kesehatan itu diberikan ancaman verbal saja bisa menjadi dasar dia menghentikan pelayanan. Nah, cuman problemnya pelayanan pada pasien itu. Sedangkan yang lainnya tetap harus berjalan kan? Sehingga walaupun menghentikan pelayanan, tetap pelayanan itu kalau itu gawat darurat itu tidak boleh dihentikan, tetap harus jalan terus. Nah, problemnya itu adalah kalau orang itu terintimidasi, psikologisnya itu kan sudah tertekan. Ketika memberikan pelayanan akan jatuh pada keadaan defensive medicine kan gitu kan. Ya. Tidak berani mengambil inisiatif kan gitu kan. Yang lebih apa ya? Pada lebih itu invasif ya. Ya betul. Oleh karena itu kita sampaikan kepada rumah sakit itu nomor 1 itu memang security itu letaknya bukan menyambut pasien di rawat jalan, tapi letaknya itu adalah menyambut pasien di gawat darurat. Itu nomor 1. Nomor 2, disiapkan tombol. Jadi kalau merasa terancam, tombol apa itu namanya code
black itu ya atau code apa namanya abu-abu itu bisa ditekan kan gitu kan. Jadi ada kode kan gitu. Jadi silakan rumah sakit membuat semacam tombol begitu kalau dia merasa terancam, tombol itu ditekan begitu. Sedang selanjutnya perbantuan dari unit sekitar itu bisa masuk ke UGD dan membantu proses di UGD kan gitu. Nah, jadi security taruh di UGD, yang kedua itu adalah ada tombol. Tombol alert begitu. Secara cepat ya. Iya, dan yang terakhir kami sampaikan itu kepada rumah sakit, ya apapun kondisinya itu adalah tantangan rumah sakit begitu. Jadi suka tidak suka harus inilah keadaan kita sekarang begitu. Iya. Oleh karena itu kami sarankan kepada rumah sakit itu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu perlu ada, tiap rumah sakit itu punya bidang hukum, punya penasihat hukumnya sendiri-sendiri kan gitu. Sehingga ada mitigasi resiko legal, mediko-legal itu yang sudah menjadi kajian serius rumah sakit gitu. Kalau kami menangkap kalau rumah sakit itu belum ada konsultan hukumnya, penasihat hukumnya, kayaknya rumah sakit belum serius kan gitu. Kalau sudah ada, artinya mereka serius begitu. Kami sampaikan terbuka begitu kepada rumah sakit. Iya, pada direktur rumah sakit. Yang serius lah kan begitu loh. Karena keseriusan itu ketika resiko legal itu memang ada orang yang bisa mengerjakan itu, dan itu memang perintah di Permenkes nomor 13 tahun 2025 agar ada yang itu. Oke. Saya banyak sekali poin-poin dari Galih, cuman saya paling melekat kepala saya itu IGD harus juga menjadi prioritas untuk dikembangkan. Pengembangan. Iya. Karena itu adalah cerminan dan itulah wajah rumah sakit. Dan yang kedua harus ada divisi hukum yang cek sat menangani masalah hukum ya. Oke, thank you Dr. Galih. Dr. Sukma, kasih kita konklusi, Dok. Baik. Jadi kalau berkaitan dengan perspektif hukum bahwa rumah sakit harus proaktif, di mana proaktif ini memberikan suatu kajian-kajian berkaitan dengan tidak hanya fasilitas tetapi juga bagaimana membuat suatu konten aturan mengenai tentang hukum. Yang kedua adalah bagaimana bisa membuat aturan-aturan itu menjadi suatu sistem, bagaimana melaporkan, bagaimana mengumpulkan barang bukti, bagaimana bekerja sama dengan perhimpunan, dengan asosiasi, bahkan tidak hanya berkaitan dengan aparat hukum, tetapi juga orang-orang yang paham hukum untuk bekerja sama. Nah, yang menjadi kendala kadang rumah sakit ini karena aturan baru tidak menjadi suatu penilaian secara kompetisi mampu atau tidak mampu, tetapi kadang ini yang perlu kita harus garis bawahi bahwa direktur rumah sakit ini kadang menjadi tempat untuk apa ya namanya itu, jabatan politis. Ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Perlu diingat bahwa permasalahan di dalam rumah sakit itu berkaitan dengan SDM ataupun yang lainnya, rumah sakit juga harus bertanggung jawab. Jadi bisa dihentikan atau bahkan ditutup ataupun bagaimana, ikut serta di dalam penanganan. Jadi bukan berarti bahwa SDM melakukan suatu kesalahan atau adanya tindakan kekerasan itu tanggung jawab pribadi, tidak, tetapi lokus atau tempat terjadinya suatu perkara itu menjadi permasalahan hukum juga. Ini yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Direktur rumah sakit tadi juga harus tidak hanya proaktif, juga pengembangan berkaitan dengan masalah hukum. Kadang kalau di dalam khut itu bahwa 1000 domba kalau dipimpin oleh satu serigala, dia akan menjadi sesuatu hal yang besar. Berbeda dengan kebalikannya, kalau 1000 serigala tetapi dipimpin oleh satu domba, dia tidak akan terlihat apa-apa nantinya. Jadi domba semua. Jadi domba semua terlihatnya. Ini yang menjadi catatan. Artinya bahwa seorang direktur rumah sakit ini juga harus mengetahui bagaimana mitigasi atau mungkin juga peningkatan pelayanan kualitas supaya apa, tidak terjadi suatu masalah hukum yang ada di dalam lokus atau tempat rumah sakit tersebut. Oke, luar biasa, thank you. Orang mengatakan hati yang merawat adalah lentera kegelapan. Jangan biarkan tangan kekerasan memadamkannya, karena di dalamnya tersimpan harapan bagi kehidupan. Teman-teman, terima kasih.
sami-sami. Dr. Sukma, Ya, terima kasih, Dok. Ini mutiara hikmahnya nanti biar teman-teman di rumah Pak Direktur yang mengambil, dan saya tentu sangat mengharap para hadirin masyarakat Indonesia tolong hargai dan sayangi para tenaga kesehatan, karena mereka yang menerima keluarga Anda yang sakit, mendorong mereka, memberikan pengobatan kepada mereka, dan tentu saya yakin niat mereka ingin menyembuhkannya, dan saya punya keyakinan yang tinggi tidak ada yang sedikit di keluarga Anda. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, sukses, sehat selalu. Dr. Khalid, Dr. Sukma, thank you so much for your experience and knowledge, dan tentu saja bahwa kedepannya mari kita maju bersama. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.